Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 17 Kelompok 4 dari pemerintah Kabupaten Garut yang beranggotakan saya sendiri Dodi Suhendar SPD, yang kedua Ahmad Dipura SM, dan yang terakhir Retno Kusumawati SPD. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai implementasi WOG di era transformasi digital. Yang pertama dimulai dengan definisi WOG. Dalam pengertian USIP, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Kemudian ada beberapa jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG, seperti yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan seperti KTP, akta lahir, sertifikat tanah, dan surat izin yang lainnya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua, itu jenis pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan ke dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya yaitu pengurusan sertifikat tanah oleh kantor perwakilan Badan Pertanahan Nasional di tiap wilayah. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Contohnya adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan perlimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contohnya adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Contohnya, layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah adalah e-Samsat dan e-Paspor. Salah satu contoh penerapan WOG adalah Online Single Submission atau OSS. Apa itu OSS? OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS adalah sistem yang telah terintegrasi dengan sistem-sistem perizinan dari lembaga pemerintah seperti Sistem Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pajak untuk pengurusan nomor pokok wajib pajak, administrasi pendudukan, dan sistem perizinan lainnya. Artinya, data badan usaha yang kita masukkan ke dalam OSS adalah data yang valid dan terintegrasi di sistem lembaga pemerintahan lainnya yang bersangkutan. Manfaat menggunakan sistem OSS mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional, memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time,
Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB.